Bu, Bu. Apaan sih? Ada-ada aja deh. Kenapa? Lagi rame autoimun, tapi memang onderdilnya sih nggak terlalu... Itu bukan otomobil. Ini penyakit kali tuh. Penyakit Yang autoimun. merah-merah gitu kan? Ada autoimun kulit. Emang ada yang lain ya? Jadi menyerang sistem kekebalan tubuh. Kayak itu kali, kayak alergi, kali gatal gitu kali ya? Kali nggak ngerti. Itu gimana sih maksudnya? Maksudnya kenapa emang? Lu ada Nggak tahu, masalah ini apa? lagi rame, orang banyak lagi ngomongin juga, lagi viral juga soal Lu autoimun. ngalamin Dikit-dikit autoimun. Ada teman-teman aku juga. Ternyata gue kena autoimun. Jadi udah kebayang itu serem banget, penyakit apa lagi ya? Itu masih mendingan, yang lebih parah ada. Apa? Autodebit. Habis duit kita lama-lama. Kalau soal itu saya bisa kasih solusinya. Tolong dong, bantu dong. Saya banyak pengen tahu teman-teman. informasinya, soalnya nggak kurang jelas nih kalau cuma satu pihak Saya bantu, aja. saya bantu. Ya, tolong bantu lah. Kebetulan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Mbak Ica Ya, dari datangin lah. Tolong lah. Cordoba Foundation. Ya, Bapak kok ngeliat mana Ini sih? dia. Oh iya, bacanya ada di Dan sini. juga Dr. Steven ya. Dr. Steven. Dr. Steven. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ini kebetulan teman saya ini Feti Vera ini lagi ada. F-A-C-H. Dia Feti Vera. Nah silakan dokter Mbak Ica. Mbak Ica Dari yayasan Pak? Ya, kami dari Yayasan Marisa Cordoba Foundation, memang yayasan autoimun di Indonesia. Udah berapa Yayasan lama pertama. yayasan itu berdiri? Sejak dari tahun 2012. 2012. Jadi sudah lama. Udah lama ya menangani. Ngepein atau ngapain menangani yayasan apa nih yayasan ini? Awalnya memang Yayasan Marisa Cordoba ini menangani salah satu penyakit autoimun yaitu ITP, imun trombositopenik purpura. Apa itu tuh? Ya, jadi salah satu penyakit autoimun dari 157 jenis. 157? Yang ada di dunia. Ini mungkin sahabat pagi perlu penjelasan juga kan. Yang kita Apa sih tahu cuma autoimun kulit. itu apa Apa gitu? sih? Autoimun. Saya juga baru dengar Dokter, nih. autoimun itu apa sih sebenarnya? Dokter mungkin boleh dijelaskan. Boleh saya bantu jelasin? Boleh, boleh banget. Oke, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri kan kita punya daya tahan tubuh Ya. yang biasa kita buat melawan penyakit. Ya, Buat saat betul. kita batuk pilek, saat kita demam, saat kita kena tifus, demam berdarah, itu sistem imun kita akan bekerja untuk melawan kuman penyakit. Nah, cuman sayangnya pada kawan-kawan penyintas autoimun, kita bilang penyintas sekarang karena semua adalah survivor bukan penderita. Nah, seringkali pada kawan-kawan penyintas autoimun ini terjadi suatu dalam tanda kutip kesalahan sehingga daya tahan tubuh yang biasanya dipakai buat ngelawan penyakit malah menjadi menyerang organ-organ tubuhnya sendiri gitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya Mas? Masalahnya kan baru beberapa tahun belakangan ini nih ketahuan si autoimun itu. Apa memang penyakit itu baru muncul sekarang dan bisa menyerang siapa aja atau Itu cuma udah kayak lama. udah lama turunan ini baru terdeteksi sekarang? Oke. Jadi sebenarnya awareness kepada penyakit autoimun itu sendiri di Indonesia memang kurang. Kurang. Ya, masih kurang. That's why makanya kita sekarang sedang berkampanye untuk penyakit autoimun itu sendiri karena memang banyak sekali jenisnya. Gitu. Jadi makanya Yayasan Marisa Cordoba menangani untuk seluruh penyakit autoimun. itu Berkampanye. menular kah atau Enggak, itu bukan penyakit menular. Penyebabnya apa dok? Sampai akhirnya kekebalan tubunya berbalik Bisa menyerang dia berbalik. gitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri kan kita punya gen ya namanya. Tapi gen itu kan nggak selalu muncul, oke? Nah tapi dengan perubahan gaya hidup, dengan pola makan yang semakin gak sehat, stres yang semakin tinggi, kemudian merokok, polusi, nah itu menyebabkan penyakit autoimun yang tadinya tenang-tenang aja, diem, karena pencetusnya banyak dia jadi muncul Oke, ke jadi permukaan. dari lifestyle juga itu bisa muncul. Iya, jadi sebenarnya benar, kayak sel sangat. cancer yang sedang tidak aktif, betul. tiba-tiba diaktifkan oleh sesuatu yang salah satunya dari lifestyle. Ya. Penyakit berbahaya nggak? Kalau misalnya nggak terkontrol dengan baik, autoimun bisa berbahaya karena dia bisa menyebabkan gangguan organ. Yang vital-vital Kemudian ya. juga karena ada autoimunitas, otomatis daya tahan tubuh terhadap infeksi juga berkurang. Itu bisa disembuhkan dok? Kalau misalnya autoimun sampai sekarang kita memang nggak bisa sembuhkan, tapi kita bisa kontrol. Pencegahannya itu mungkin dengan yang sekarang sedang kita kampanyekan yaitu dengan LDHS, 5 dasar hidup sehat. Gitu. Apa aja tuh? Ya, itu kepada pola hidup, juga gimana caranya mengendalikan pikiran yang supaya tidak stres, terus daya tahan tubuhnya tuh itu dengan cara olahraga juga sih. Jadi siapapun yang mungkin punya gejalanya atau punya tiba-tiba memang sudah terkena autoimun itu bisa mendatangi
Iya, yayasan ini? Marisa Cordoba Foundation. Marisa Dokter, Cordoba nah sekarang Foundation. saya mau tanya, gejalanya apa nih? Orang terdeteksi kena autoimun. Oke, jadi Awal-awalnya itu. muncul gejala autoimun itu seringkali nggak jelas Mas Andre. Oh. Jadi bisa aja kita lelah berkepanjangan, kita tidur kita nggak fit, kita nyeri-nyeri sendi, atau muncul kemerahan di kulit, atau rambut rontok. Nah, jadi gejalanya bisa bermacam-macam. Tapi dia konstan gitu, panjang, berkepanjangan. lama. Makanya seringkali kita bilang autoimun itu, atau yang lebih sering kita kenal kayak lupus itu penyakit 1000 wajah. Karena munculnya gejalanya setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, makanya seringkali suka terlambat gitu untuk tahu bahwa dirinya itu sendiri terkena autoimun. Tapi untuk informasi lebih jelas websitenya ada. Ada ya, marisacordobafoundation.org.id atau tanggal 8 Oktober 2017 ini kita ada acara Women and Children Run untuk masyarakat umum yang ingin tahu tentang autoimun itu seperti apa. Di mana? Di Mall at Alam Sutra. Saya pamit dulu sebentar ya. Oke, Nanti saya oke. balik lagi sama Beca. Ya, Baik, kita baik, udah baik. dipanggil. Hati-hati, Mbak Fetty, ya. Komunitas ya. M-A-C-H. Baca ya, saya baca dulu. Wah, batuk Bu Haji. Kenapa? Batuknya keren ya. Bisa diatur gitu nada. Ini tuh ya, dokter saya kok batuk-batuk terus ini nggak sembuh-sembuh. Nah, tuh dokter. Kenapa ya? Ini kenapa ya harus konsultasi kayaknya sama dokter? Nggak usah khawatir loh sebenarnya. Mungkin ini otomotif kayaknya. Jadi ngebul. Nah, nih sahabat pagi ini contoh ya, sahabat saya Verlita ini masuk pagi-pagi terus batuk. Dia pasti mikir badannya lagi sakit kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya batuk itu bukan tanda sakit. Katanya batuk itu refleks proteksi tubuh buat membersihkan nafas atau tenggorokan yang terhambat saat lendir atau debu masuk. Jadi tubuh kita kan sebenarnya punya mekanisme pertahanan, ya. Salah satunya kalau misalnya ada bakteri atau virus masuk, dia akan menimbulkan produksi dahak. Supaya apa? Supaya bakteri sama virusnya itu bisa dikeluarkan. Nah, salah satunya adalah dengan kita batuk. Selama dia nggak berkepanjangan, kuncinya. Tapi kalau berkepanjangan, kemudian menyebabkan sesak atau sampai kita demam, Nah, itu itu berarti ada memang infeksi. ada infeksi. Iya. Oke, jadi nggak bahaya. Verlita ya? nggak bahaya, Nggak aman-aman bahaya. aja. Oke, thank you loh dok. Iya, informasinya. sama-sama, Tadi udah Mbak. langsung jalan Udah, lagi. yang cuma nanya itu doang, batuk aja. Oke deh. Jadi udah nggak apa-apa ya Nggak batuk apa-apa, ya. coba dikeluarin. Iya. lendirnya. Hacing. Hacing. Pagi. Pagi. Sehat ya? Kelihatan wajahnya ceria nih. Sehat sih cuman ya gitulah. Kenapa? Saya tuh kan suka tidur di lantai tuh. Heeh. Karena adem kan. Hmm. Nggak punya tempat tidur? Punya, cuman kan lebih enak tidur di lantai kan. Saya kan orang lama jadi. Iya, betul. Itu kira-kira ngaruh nggak sih ke paru-paru basah gitu? Sebenarnya ada bener nggak benernya sih Mas Andre, Mas Paca. Jadi kalau misalnya kita bilang tidur di lantai itu menyebabkan paru-paru basah, itu sebenarnya enggak. Tapi memang kita harus hati-hati. Iya. Kalau misalnya kita punya alergi terhadap debu, Nah, ya kan? itu. Seringkali karena di lantai itu kotor, banyak debu, kita kehirup ya. hirup, saluran nafas kita jadi meradang, itu memudahkan virus sama bakteri untuk masuk. Nah, gitu. itu Cek. Jadi bukannya itu tidur di lantai itu menyebabkan paru-paru basah. Tergantung juga kalau lantainya bersih, mudah-mudahan sih aman-aman Iya, aja. betul. Ya? Iya. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Ya, makasih dok. Sesi begadang ya. Aduh cewek. Tuh kamu gatelan namanya kalau gitu. Tapi emang iya nih dok. Jadi kalau lagi udara dingin, terus lagi drop, kadang-kadang suka bintik-bintik merah, terus disertai dengan bentul-bentul seluruh tubuh. Itu tuh sebenarnya apa ya? Udara dingin emang bisa ya bikin Alergi dingin kali itu. Kadang-kadang gitu dok. Ada yang kena AC ataupun udara cuaca dingin, timbul tuh merah-merah. Betul, Iya, muncul pas udara merah-merah, dingin. gatal. Gatal. Itu memang seringkali kita bilang sebagai alergi. Alergi. Tapi bukan alergi dalam tanda kutip yang sebenarnya, ya kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang kulitnya memang sensitif terhadap perubahan cuaca, nggak bisa di Eropa perubahan dong. suhu, ya kan? Jadi kalau kena udara dingin suka gitu tuh. Iya, Nah gatal-gatal. itu hilanginnya gimana dok? Sebenarnya pada prinsipnya adalah ya kita mencegah jangan sampai kita terpapar sesuatu yang membuat
alergi kulit kita sensitif itu ini. muncul. Jadi kalau alerginya dingin, ya kita hindari perubahan suhu yang terlalu drastis. Atau pikiran termasuk juga nggak? Bisa Nimbul. stres, ya. kurang tidur, Kurang tidur. kecapean, itu Sebetulnya juga bisa misalnya muncul. udara dingin dia sebetulnya kalau dia santai, Kuat-kuat relax, aja. chill, kuat-kuat aja kali ya nggak keluar tuh. Bisa ya, bisa enggak juga sih ya. sebenarnya. Waktu itu waktu pas ke luar negeri nih ya, itu kan dinginnya minta ampun tuh. Gak keluar tuh. Nggak keluar ya. Seneng, tapi pas udah pulangnya itu bentol. Gak dingin gak apa, bentol. Ya, karena satu duit habis. Iya. Capek badan ya kan pikiran, waduh besok nyari lagi. Nah ngomong-ngomong soal obat nih, kita mau tanya nih. Kemarin kita udah tanya orang-orang lebih suka minum obat tablet langsung ditelan atau dihancurin dulu atau ditumbuk. Ya, telan lah. Coba kita lihat di beberapa pendapatnya. Namanya Nadia, Nama saya King. namanya Nita. Aku Nabila, Diminum langsung. Lebih suka ditelan sih. Aku sukanya digerus, ditelan langsung. lebih cepat ketelan. Lebih simpel. Soalnya kalau digerus lebih gampang. Kalau langsung diminum nggak bisa. Lebih mudah aja. Soalnya kalau digerus pakai ini kan, aku lebih suka diminum langsung. Jadi cepet. Manjuran ditelan langsung sih. Ditelan langsung kali ya. Kalau buat anak kecil boleh kali digituin. Lebih manjur digerus. Aku sih ditelan langsung. Nah, biasanya anak kecil sukanya digerus, tumbuk dia lebih gampang nelannya kalau anak kecil. Tapi kan kalau dia kadang nggak bisa nelan kali ya. Tapi sebenarnya berpengaruh nggak sih? Ya antara ditumbuk sama langsung gitu dok. Khasiatnya Oke. berubah nggak sih? Jadi sebenarnya kita perlu tahu kadangkala ada obat yang khusus diformulasikan supaya nggak dihancurkan di lambung, supaya dia misalnya dihancurkannya di usus halus, supaya diserapnya lebih bagus. Jadi diracik gitu ya? Bukan diracik. Udah Jadi bentuk ada tablet itu. kapsul atau tablet yang memang ada selaputnya. Oke. Nah itu kita perlu pastikan dulu apakah obat tersebut boleh atau enggak untuk digerus. Karena kalau misalnya obatnya nggak boleh digerus, pada saat kita gerus, kita minum bisa jadi obat itu malah nggak bekerja dengan baik. Oke. Bagus tuh kalau gitu. Wah, enak ya. Baru Orang abis lagi ngomongin tadi- kesehatan dia makan mie goreng. Baru tadi habis tidur di lantai. Ini lumayan nih. Lumayan. Iya, lumayan. Lu makan mie goreng kayak gitu mah udah biasa, Pace. Lu mau cobain nggak makan mie goreng atau mie instan tapi sambil naik roller coaster? Enggak lah, ya nggak mungkin Seru lah. tuh Cek tuh. Karena ada ya tuh infonya ya. katanya. Ada orang yang makan mie, Ambil roller tapi sambil coaster. main roller coaster. Aku jadi penasaran Iya, deh. makanya. Tapi sebelumnya terima kasih dokter. Dokter, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Informasinya nih berharga Terima kasih banget loh, buat dokter. kita semua di sini. Nah, biar sahabat paginya penasaran, ada orang yang makan mie sambil naik roller coaster, nanti kita kasih tahu ya setelah iklan berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat!